Hai Sobat Digital, pernah gak sih kalian mendengar istilah fanatisme, terorisme, ataupun radikalisme? Apa yang dimaksud dengan fanatisme ya? Fanatisme adalah keadaan di mana seseorang memiliki pengabdian atau dedikasi yang sangat kuat terhadap suatu keyakinan, ideologi, agama, atau kelompok tertentu. Apa itu terorisme? Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan menciptakan ketakutan, menimbulkan kerusakan, dan mempengaruhi tindakan atau kebijakan pemerintah atau masyarakat. Kemudian, apa itu radikalisme? Radikalisme adalah sikap atau pandangan yang mengedepankan perubahan yang drastis dan ekstrim dalam sistem politik, agama, atau sosial. Bagaimana pengaruh fanatisme, terorisme, dan radikalisme terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Fanatisme, terorisme, dan radikalisme memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan suatu bangsa dan negara. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dari fenomena tersebut. 1. Gangguan keamanan. Terorisme adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki motif politik, agama, atau ideologi tertentu. Tindakan terorisme dapat mengancam stabilitas keamanan suatu negara. Serangan terorisme dapat menimbulkan korban jiwa, melumpuhkan infrastruktur, dan menyebabkan ketakutan dan kepanikan dalam masyarakat. Ini mengganggu kehidupan sehari-hari dan menciptakan ketidakstabilan sosial. 2. Kerugian ekonomi. Aktivitas terorisme seringkali berdampak negatif pada perekonomian suatu negara. Serangan teroris dapat merusak infrastruktur vital seperti gedung-gedung pemerintah, fasilitas transportasi, dan tempat-tempat wisata yang penting bagi perekonomian. Selain itu, kehadiran fanatisme dan radikalisme yang meluas dapat mengekang investasi asing dan pariwisata, serta mempengaruhi iklim bisnis yang stabil. Semua ini dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi. 3. Pelanggaran HAM dan kebebasan sipil. Tindakan terorisme seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Untuk melawan ancaman ini, negara seringkali harus mengambil langkah-langkah keamanan yang tegas, termasuk pengawasan yang lebih intensif, penahanan tanpa pengadilan yang adil, dan penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat mengancam kebebasan individu dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari suatu negara. 4. Perpecahan sosial dan ketegangan antaragama. Fanatisme dan radikalisme seringkali berhubungan dengan pertentangan antara kelompok-kelompok etnis, agama, atau ideologi yang berbeda. Ini dapat menciptakan perpecahan sosial dalam masyarakat dan memperburuk ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, hal ini dapat memicu konflik internal yang berkepanjangan dan bahkan perang saudara. 5. Dampak psikologis. Serangan terorisme dan kehidupan yang terus-menerus terpapar pada ideologi radikal dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada masyarakat. Rasa takut, ketidakpastian, dan trauma akibat serangan teror dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman. Untuk mengatasi pengaruh negatif ini, diperlukan upaya yang komprehensif seperti penguatan keamanan. Nama aku Ferdinand, nama aku Riko Alexander. Jadi kesibukan kalian kalau boleh tahu apa saja? Kalau aku kesibukan aku sih sehari-hari kerja ya di restoran. Jadi sih, kalau saya baru masih cari-cari kerja. Pernah? Kira-kira terorisme itu kalau itu orang-orang pecahin dari sesuatu baik bisnis gitu ya bisnis. Kalau menurut saya terorisme itu orang-orang yang mau menyebarkan kepercayaan dia tapi
kata teroris di pandangan kakak itu seperti apa? Nah, kalau kakaknya baru semester 2 sih. buat apa orang lain tuh berbeda dan ya agama Ya alasan itu sampai pecah belah antar kelompok karena kan di Indonesia lah dari apa sih namanya, dari simbol nah mereka kita berbeda-beda kita satu kita kan hari ini sangat bertentangan dengan apa yang ada di peraturan Indonesia ini itu apa sih ini perbedaan kebetulan lagi olahraga itu kalau kerjaan masih mahasiswa. Radikalisme itu kan suatu paham yang berhubungan dalam tatanan sosial, politik, supaya pasti dengan cara kekerasan. Kalau misalkan radikalisme itu berada di bangsa Timur Tengah, kalau beradanya berada di Indonesia itu sangat tidak gitu. Karena memang Indonesia ini kan banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia sendiri, baik dari etnis, agama, dan lain sebagainya. Dalam Bhinneka Tunggal Ika juga jelas bahwa semuanya harus bersatu padu. Jadi kalau menurut saya di Indonesia itu salah satu adanya radikalisme. Sebenarnya saling merangkul dengan adanya toleransi yang kita selama itu tidak begitu. Saya baru lulus SMA di tahun yang bagus ya. Kalau saya kuliah di sana. Radikalisme Kelompok yang menyimpang dari ini yang melakukan aktivitas pergerakan yang sebenarnya demo dan demonstrasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah. Lalu merupakan pergerakan yang sepertinya mengganggu ketentraman seperti ini ada di Dari wawancara pada tanggal 20 Mei 27 Mei 2023. Ternyata, masyarakat masih banyak yang belum benar-benar paham ya tentang apa itu fanatisme, terorisme, dan radikalisme. Oleh karena itu, ayo kita mulai sadari dari diri kita sendiri untuk lebih mengenal apa itu fanatisme, terorisme, dan radikalisme agar tidak terpengaruhi dampaknya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat.